Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang kisah seorang anak orang kaya bernama Hachiken yang sengaja masuk ke sekolah khusus pertanian dan peternakan yang jauh dari perkotaan. Siapa sangka anak yang dianggap gagal oleh orang tuanya ini berhasil menginspirasi banyak orang. Bermodal tekad, dia membuktikan pada orang-orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika mau bekerja keras. Cerita tentang kehidupan Hachiken ini adalah kisah dari sebuah film berjudul Silver Spoon yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan live action dari anime berjudul Kinosaji yang juga diadaptasi dari manga berjudul serupa. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari masa masuknya para siswa baru SMA khusus pertanian dan peternakan yang letaknya sangat jauh dari perkotaan. Setelah para siswa masuk kelas, datanglah seorang guru yang memberitahukan pada mereka semua kalau mereka akan tinggal di asrama. Sekolah tersebut mengajarkan pertanian umum, budidaya sapi perah, ilmu pakan, kehutanan, teknik pertanian, dan disiplin ilmu lainnya. Banyaknya kegiatan pelatihan yang harus diikuti, mereka hampir tidak punya hari libur. Selesai menjelaskan semua itu, kemudian para siswa diminta untuk memperkenalkan diri satu persatu dan menyampaikan rencana setelah lulus sekolah nanti. Sembari melihat salju turun dari jendela, siswa bernama Hachiken teringat masa SMP-nya, yang mana pada saat itu salah seorang teman sekelasnya meminta diajari materi pelajaran yang tidak dipahami. Namun Hachiken menolak dan menyuruh temannya itu untuk meminta diajarkan pada orang lain. Hachiken selalu bekerja keras dengan belajar sungguh-sungguh agar bisa memenuhi keinginan ayahnya untuk masuk SMA favorit di kota. Namun ternyata dia gagal dan akhirnya memilih masuk sekolah yang jauh dari kota. Ayahnya bertanya apakah Hachiken yakin sekolah di sana. Ayahnya pikir Hachiken hanya sedang mencoba melarikan diri dari kegagalan. Ayahnya juga mempertanyakan apa untungnya belajar peternakan dan pertanian. Menurutnya, Hachiken tak akan memiliki masa depan di sana. Menahan rasa takut pada ayahnya, Hachiken mengatakan yakin dengan pilihannya. Ayahnya pun berkata kalau dia tidak mengharapkan apapun lagi pada Hachiken. Terlalu larut dalam lamunannya, tanpa sadar sudah gilirannya untuk memperkenalkan diri. Hachiken pun segera berdiri, lalu memperkenalkan namanya serta menyebutkan kalau dia berasal dari SMP Shin Sapporo dan tidak memiliki rencana apapun setelah lulus sekolah. Akhirnya, jam pertama pun selesai. Hachiken kemudian pergi ke toilet disusul dua teman sekelasnya yang penasaran dengannya. Temannya bertanya, bagaimana bisa siswa pintar dari SMP favorit di kota tidak memiliki rencana masa depan saat memutuskan masuk sekolah peternakan. Hachiken kemudian menjelaskan kalau alasannya memilih sekolah di sana yaitu karena ada asrama. Hachiken keluar dari toilet lebih dulu, tapi kemudian dia melihat beberapa ekor ayam lepas. Para senior yang sedang mengejar ayam-ayam itu berteriak meminta Hachiken membantu menangkap seekor ayam yang ada di depannya. Tak lama kemudian, seorang siswi perempuan terlihat keluar bersama ayam tadi. Mereka berkenalan dan setelah itu, siswi yang diketahui bernama Mikage itu kemudian menyerahkan ayam yang ditangkapnya kepada Hachiken. Hachiken kemudian pergi untuk menyerahkan ayam itu pada seniornya. Sebagai ucapan terima kasih, seniornya ingin memberi daging asap. Tapi siapa sangka, ayam yang Hachiken bawa langsung dipotong. Hachiken yang kaget pun pingsan. Besok paginya, Hachiken dibangunkan oleh teman sekamarnya karena untuk jurusan peternakan jam pelajarannya dimulai lebih awal. Rutinitas pertama yang setiap hari harus mereka lakukan yaitu memberi makan sapi. Hari pertama melaksanakan tugas, Hachiken tampak tak bersemangat. Kemudian dia melihat seekor sapi yang akan dibawa pergi. Komada menjelaskan bahwa biasanya sapi yang tidak bisa lagi menghasilkan anak akan dipotong.
Setelah itu, mereka lanjut pelajaran tentang babi. Fuji Sensei, guru mereka, menjelaskan kalau babi memiliki penciuman yang sangat baik dan bisa mengingat banyak hal. Di tempat peternakan babi, mereka melihat anak babi sedang menyusu pada induknya. Anak babi yang bertubuh paling kecil berada di paling pojok. Fuji Sensei menjelaskan kalau babi akan tetap berada di tempat yang sama untuk menyusu meskipun ada tempat lain yang lebih baik. Babi yang bertubuh lemas biasanya mendapat bagian pojok yang tak menghasilkan banyak susu karena tak bisa bersaing berebut tempat dengan anak babi lainnya. Hachiken yang merasa kasihan dengan anak babi kecil itu kemudian berkata akan memberikan nama Butadon. Teman-temannya lalu mengatakan kalau Hachiken tak perlu melakukan hal itu karena babi itu hewan ternak bukan hewan peliharaan. Kata mereka juga tak baik memperlakukan hewan ternak berlebihan. Akan tetapi, Hachiken tetap memberikan nama dan merawat Butadon dengan baik agar menjadi babi yang sehat dan gemuk. Hari berikutnya, pelajaran pertama mereka olahraga. Mereka harus berlari mengitari sekolah yang kurang lebih jaraknya 20 km. Maklum saja karena sekolah mereka adalah sekolah yang terluas. Di tengah jalan, tak sengaja Hachiken bertemu dengan Mikage yang sedang membawa seekor kuda. Mikage bertanya apakah Hachiken sudah memilih ekstrakurikuler. Hachiken menjawab kalau dia mungkin tak akan ikut apapun. Mikage kemudian mengajak Hachiken untuk masuk ekstrakurikuler berkuda. Mikage tambah sangat bersemangat menceritakan bagaimana serunya berkuda. Setelah memikirkannya, Hachiken akhirnya memutuskan mendaftar ekstrakurikuler berkuda. Klub berkuda bertanggung jawab untuk merawat kuda juga. Jadi, Hachiken harus datang pukul 4 pagi di setiap hari. Hari-hari Hachiken semakin sibuk. Selain kegiatan klub dan pelatihan pengelolaan peternakan, ada juga pelajaran di kelas yang harus dia ikuti. Semua itu menjadi rutinitas setiap hari. Suatu hari, Mikage terlihat sedang mencari-cari Hachiken hingga akhirnya menemukannya di kandang babi. Rupanya, Mikage ingin mengajak Hachiken pergi ke tempat menarik besok. Karena Mikage yang mengajaknya, tentu saja Hachiken tak mungkin menolak. Esoknya, Hachiken datang lebih awal ke tempat janjian mereka. Tak lama kemudian, datanglah Mikage. Sesaat kemudian, datang juga Komada. Hachiken sedikit kaget karena mengira dia hanya akan pergi berdua dengan Mikage. Mikage dan Komada sudah berteman lama, kedua keluarga mereka pun sudah saling mengenal karena saling membantu mengelola peternakan. Tempat yang mereka datangi adalah tempat pacuan Ban-ei, pacuan kuda dengan seorang joki yang naik di atas kereta luncur kayu. Saat itu, Mikage datang untuk mendukung pamannya yang ikut bertanding. Suasana pacuan sangat ramai oleh para teriakan penonton yang mendukung jagoannya masing-masing. Hachiken yang awalnya diam pun juga ikut terbawa suasana. Paman Mikage hampir saja menang jika saja kudanya tidak berhenti sehingga kereta luncurnya bisa melewati garis finish. Sudah menjadi peraturan, kereta luncur yang ditarik oleh kuda tidak boleh hanya menyentuh garis finish, tapi harus melewatinya. Meskipun begitu, Mikage cukup senang karena pamannya menempati juara 3. Sama seperti sapi yang tidak bisa lagi memiliki anak, kuda yang terus kalah di pertandingan juga akan dipotong untuk diambil dagingnya. Hachiken merasa perlakuan seperti itu tidak adil. Kuda itu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi akan dimakan begitu saja. Tapi Komada menegaskan bahwa hasil adalah segalanya dan meminta Hachiken berhenti bersimpati pada hewan ternak. Mungkin bagi para pemilik peternakan, memotong hewan yang tidak lagi produktif akan lebih memberikan keuntungan daripada terus merawatnya. Hachiken pun menjelaskan kalau dia hanya ingin berkata tidak semua hal bisa diputuskan hanya dengan hasil. Mendengar itu, Komada mengatakan kalau Hachiken bisa berkata seperti itu karena bukan dari keluarga peternak. Hachiken menjawab lagi, Komada tidak hidup di lingkungan yang kompetitif dan belum tahu namanya bekerja keras tanpa pamrih.
Sebenarnya, Hachiken bisa berpikir demikian karena dia mengalami sendiri sedihnya tidak dihargai. Dia selalu berusaha keras untuk mencapai harapan ayahnya, tapi dia langsung dianggap gagal hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tanpa menghargai usaha kerasnya selama ini. Sedangkan Komada yang keluarganya memiliki peternakan bisa masuk ke sekolah tanpa memikirkan nilai, dan setelah lulus akan mewarisi bisnis keluarganya. Merasa kesal, Komada pun pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan menuju peternakan paman Mikage, Mikage memberitahu Hachiken bahwa Komada juga mengalami masa sulit. Suatu hari, saat Hachiken tengah sibuk membersihkan jerami di kandang kuda, tanpa sengaja dia melemparkan jerami pada kepala sekolah yang sedang berjalan di bawah kandang. Oh, Hachiken! 落とすときは声かけ。八健君って進学校から来た。すいません。 Menyadari hal tersebut, Hachiken segera turun untuk meminta maaf. Kepala sekolah kemudian bertanya, apa rencana Hachiken setelah lulus sekolah? Hachiken menjawab kalau dia tidak memiliki mimpi apapun. Kepala sekolah tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Lalu dia mengatakan penasaran akan jadi apa Hachiken nanti. Di sini terlihat kalau kepala sekolah tak mencoba merendahkan. Hachiken bahkan agak terkejut mendengar kepala sekolah berkata tidak apa-apa setelah mendengar dirinya tidak memiliki mimpi. Tak terasa, liburan musim panas pun tiba. Mikage mengajak Hachiken untuk membantu mengurus peternakan keluarganya karena ayahnya harus melakukan operasi. Hachiken yang memang tidak berencana pulang ke rumah orang tuanya pun menyetujui ajakan Mikage. Apalagi dia juga akan dibayar. Paman Mikage pun menjemput mereka berdua. Paman Mikage berkata akan menghubungi orang tua Hachiken untuk memberitahu. Namun Hachiken menolak dan mengatakan akan menghubungi sendiri orang tuanya. Sesampainya di sana, Hachiken memberikan salam pada orang tua Mikage yang hendak berangkat ke rumah sakit. Setelah itu, dia pun memulai pekerjaannya. Saat akan membersihkan kandang kuda, Mikage memberitahu Hachiken kuda kesayangannya yang bernama King. Hachiken bertanya, apakah Mikage ragu untuk mewarisi bisnis keluarganya? Mikage pun mengatakan kalau dia ingin bekerja dengan kuda, dia ingin ikut pacuan. Tapi dia adalah anak tunggal, jadi dia tidak ingin menghancurkan harapan keluarganya. Mikage mengingatkan lagi agar Hachiken menghubungi orang tuanya. Tapi Hachiken masih belum berani bicara pada ayahnya. Selanjutnya, ketika mereka sedang memetik sayuran, Hachiken diminta mengantarkan sayuran itu ke rumah Komada. Hachiken mengira rumah Komada dekat, tapi ternyata sangat jauh. Mikage lupa memberitahu untuk menggunakan sepeda. これも仕事だよな。行ってくるよ。あ、自転車。隣ってどんだけ遠いんだよ。秋んとこから探してくれって電話あったぞ。 Sesampainya di sana, Hachiken menyapa ibu dan adik-adik Komada yang masih kecil. Awalnya, Hachiken merasa khawatir tentang batasan umur seorang anak bisa bekerja. Tapi Komada menjelaskan sudah bisa bagi keluarga peternak dan petani mengajari anak-anaknya sejak masih kecil. Terlebih keluarga Komada tak memiliki uang untuk membayar pekerja. Sapi mereka pun sudah tua sehingga sulit mengeluarkan susu. Normalnya, sapi-sapi tersebut akan dipotong, tapi ibu Komada merawat sapi-sapinya dengan baik. Hachiken kemudian menawarkan diri untuk membantu pekerjaan di sana. Tanpa sadar, Hachiken dan Komada pun jadi lebih dekat. Komada bercerita kalau ibunya mengurus sapi-sapinya sendirian. Ayahnya sudah meninggal karena kelelahan bekerja. Sebab itu, dia berjanji akan bekerja keras setelah lulus untuk membayar hutang keluarganya. Selama membantu di peternakan Mikage, Hachiken tampak menikmati pekerjaannya meskipun beberapa kali membuat ayah Mikage kesal. Keduanya pun saling meminta maaf atas kejadian tempo hari. Suatu hari, Mikage kebetulan melihat keran susu di penampungan terbuka. Hal itu tentu membuat semua orang panik.
Kurang lebih 500 liter susu terbuang sia-sia. Hachiken merasa sangat bersalah atas kelalaiannya lupa menutup keran tabung penampungan susu. Kakek Mikage meminta semua orang kembali bekerja memerah susu sapi yang tersisa. Ayah Mikage yang sejak awal hanya mengawasi akan turun tangan membantu kakek. Sedangkan Hachiken dan Mikage diminta untuk membersihkan tumpahan susu. Hachiken bertanya berapa harga susu per liternya. Mikage menjawab sekitar 83 yen per liter. Hachiken sedikit syok karena berarti kerugiannya mencapai 41.000 yen. Mikage menyuruh Hachiken untuk tak mengkhawatirkan hal itu. Malam harinya, ketika semua orang berkumpul bersama, nenek Mikage memberikan uang pada Hachiken sebagai upah atas bantuannya mengurus peternakan. Hachiken tak bisa menerima uang itu mengingat kerugian yang dia lakukan. Namun, ayah Mikage memaksanya untuk menerima karena uang itu adalah bentuk penghargaan atas kerja kerasnya. Dia juga menyarankan Hachiken untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Hachiken merasa terharu dengan perlakuan keluarga Mikage kepadanya. Setelah liburan usai, Hachiken dan teman-temannya pun kembali ke sekolah. Pagi itu, Hachiken lupa jadwalnya memberi makan Butadon dan babi-babi yang lain. Setelah diingatkan oleh temannya, dia pun bergegas ke kandang babi. Tak disangka, Butadon sudah menjadi babi besar dan gemuk. Fuji Sensei pun memberitahu kalau Butadon akan dipotong sesuai jadwalnya. Hachiken bertanya, apakah Butadon bisa tak usah dipotong? Tapi Fuji Sensei menjawab tidak bisa. Setelah kembali masuk kelas, Pak Guru memberitahu kalau mereka akan belajar praktek cara penyembelihan hewan. Tak ada paksaan bagi siswa yang tak berani melihat. Tapi ternyata semuanya ikut melihat proses penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dimulai dengan membuat hewan pingsan menggunakan listrik. Kemudian baru disembelih dan dikuliti. Bagian rahangnya dipotong untuk mengeluarkan lidahnya. Bagian kepala dipotong antara tengkorak belakang dan tulang leher. Setelah itu barulah bagian badan babi dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Semua penjelasan diberikan secara detail sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya. Selesai melihat itu, Hachiken pergi ke kandang Butadon. Sebenarnya bukan jadwalnya untuk membersihkan kandang, namun dia sudah minta pada Fuji Sensei untuk merawat Butadon hingga waktu penyembelihan. Lagi-lagi, Hachiken mendapat kritikan dari temannya kalau terlalu berlebihan memperlakukan hewan ternak. Hachiken tidak peduli, karena bagaimanapun dia tidak bisa bersikap biasa saja seperti teman-temannya yang lain. Hari itu, selesai latihan berkuda, Hachiken melihat tidak ada makanan di kandang Butadon. Fuji Sensei tiba-tiba datang menjelaskan bahwa besok Butadon akan dipotong, jadi tidak perlu diberi makan karena sistem pencernaannya harus dibersihkan. Mendengar itu, Hachiken menanyakan berapa harga untuk seekor babi. Dia berencana membeli semua daging Butadon. Fuji Sensei pun menyetujui pembelian tersebut. Butadon diberi tanda khusus agar petugas bisa memisahkan daging Butadon dari daging babi yang lain. Tak lama setelah itu, Fuji Sensei memanggilnya karena daging pesanannya sudah datang. Butadon menghasilkan daging cukup banyak, yaitu 51 kg. Setelah itu, Hachiken menghampiri seniornya untuk minta diajari membuat daging asap. Pertama, mereka harus mengikat satu persatu potongan daging dengan benang. Saking banyaknya, seniornya menunggu sampai ketiduran, sedangkan Hachiken berhasil menyelesaikan semuanya sendiri. Hari berikutnya, Hachiken membawa daging itu ke tempat pengasapan. Asap yang mengepul lewat cerobong menebarkan bau sedap yang membuat orang-orang mendekat ke sana, bahkan para guru juga ikut berdatangan. Dibantu oleh Mikage, Hachiken membagikan potongan daging asap kepada semua orang yang datang. Senior dari jurusan pertanian juga datang membawa banyak sayuran segar dan sepanci nasi untuk dimakan bersama. Mereka semua pun memasak dan menikmati makanan bersama. Saat sedang asik makan, Hachiken baru sadar Komada tidak ada. Jadi dia akan menyisihkan daging untuk Komada. Mikage lalu memberi saran agar Hachiken juga mengirimi daging pada orang tuanya. Namun Hachiken menjawab tidak perlu.
Dia menjelaskan kalau ayahnya akan menganggap rendah apa yang dia lakukan. Mikage pun menjawab, "Tak apa, ayahnya memandang rendah, cukup tunjukkan saja apa yang bisa dilakukan." Akhirnya, malam itu Hachiken mengirimkan daging untuk orang tuanya. Lalu tak sengaja dia melihat Mikage sedang menangis bersama Komada. Esoknya, Komada tak masuk sekolah lagi. Dia pun menanyakan hal semalam yang dia lihat kepada Mikage. Mikage menjawab bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan Hachiken. Di kantin asrama, Hachiken tak sengaja bertemu kepala sekolah yang sedang mengelap sendok silver yang selalu terbajang di pintu masuk kantin. Kepala sekolah mengatakan ada tradisi yang menyebutkan bahwa bayi yang baru lahir tidak akan kelaparan kalau diberi sendok perak. Artinya, anak yang baru lahir dari keluarga petani seperti lahir dengan sendok emas. Sudah seminggu, Komada tidak masuk sekolah. Ternyata, peternakan Komada menerima surat untuk penyerahan tanah mereka. Artinya, Komada tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya dan sepertinya akan keluar dari sekolah. Mikage tak memberitahu Hachiken lebih awal karena tak bisa dengan mudah memberitahu kebangkrutan orang lain. Temannya yang lain kemudian memberitahu bahwa bisnis keluarga Mikage juga menjadi jaminan hutang keluarga Komada. Meskipun begitu, Mikage tidak akan keluar dari sekolah. Namun semua ternak kudanya harus dijual termasuk king kuda kesayangannya. Siang itu, Hachiken tak sengaja melihat Komada berjalan menuju ke asrama. Dia pun segera menyusul untuk menanyakan apakah Komada benar-benar berhenti sekolah. Komada terlihat tegar, dia meminta Hachiken tak terlalu serius sebab bukan hal langka petani harus menyerahkan tanah mereka. Komada lalu meminta Hachiken untuk menjaga Mikage. Hachiken tidak bisa diam saja. Dia mendatangi gurunya untuk menanyakan saran apakah tak ada cara lain untuk menolong selain uang. Sayangnya, peternakan Komada sudah menyelesaikan prosesnya sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hachiken kemudian berkata, dia merasa kesal karena semua orang mengatakan tak ada yang bisa dilakukan. Dia jadi menganggap orang yang melarikan diri sepertinya tak bisa membantu apapun. Gurunya kemudian bertanya, apakah melarikan diri adalah hal buruk bagi Hachiken? Apakah orang-orang yang Hachiken temui setelah melarikan diri adalah orang-orang jahat? Gurunya juga mengatakan kalau Komada akan baik-baik saja. Meskipun tanamannya terkena banjir, petani akan tetap berdiri. Begitu juga dengan Komada. Saat mengikuti aktivitas klub, Hachiken memberi saran pada Mikage agar klub mereka mengadakan pacuan Ban-ei untuk festival pertanian Ezo. Dengan begitu, Mikage bisa merasakan bertanding dan mereka bisa memberikan kesempatan untuk King bisa debut sebagai kuda balap. Mikage awalnya ragu, apalagi mereka belum membicarakan hal itu dengan anggota klub yang lain. Hachiken berkata, dia yang akan meyakinkan semua orang. Akhirnya, Mikage pun menyetujui ide tersebut. Setelah memohon-mohon pada anggota klub dan mendapat izin tanah yang akan digunakan, mereka pun mulai bersama-sama membersihkan lapangan untuk dijadikan lintasan pacuan. Hingga saat itu, para anggota klub masih menganggap apa yang akan mereka lakukan terlalu mustahil. Tapi Hachiken tidak peduli, dia tetap membersihkan lapangan tanpa henti hingga matahari terbenam. Di sisi lain, Mikage meminta bantuan temannya yang bernama Ayame untuk menjadi rivalnya di pertandingan nanti. Berbeda dengan Mikage, Ayame sudah beberapa kali mengikuti pertandingan. Mikage pun semangat berlatih mengendarai King. Hari berikutnya, anggota klub mulai membuat gunung-gunung rintangan pertandingan. Mereka yang sedang istirahat meminta Hachiken untuk berhenti sejenak. Tiba-tiba, teman-teman sekelas Hachiken datang membawa rombongan orang-orang yang pernah dia bagikan daging asap Butadon. Berkat bantuan semua orang, pekerjaan mereka membuat lintasan pacuan bisa berjalan lebih cepat. Garis pembatas beserta semua hal yang dibutuhkan di arena pertandingan sudah dibuat dengan baik. これちょっと間に合わないんじゃない？八家ベーコンの借り返しに来たわよ。
Hari berikutnya, Hachiken pergi mengunjungi rumah Komada membawakan daging asap butadon. Saat itu, keduanya mengatakan tidak memiliki mimpi. Tapi Hachiken berkata, karena tak memiliki mimpi, dia bisa menjadi apapun yang diinginkan. Hachiken juga berkata, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia menawarkan menjadi teman bicara jika Komada ingin berbagi keluh kesah. Selanjutnya, dia memberitahu bahwa pada festival pertanian Ezo nanti, klub berkuda akan mengadakan pacuan ban E. Dia harap Komada mau datang untuk melihat. Awalnya, Hachiken khawatir tak akan ada yang tertarik menonton. Akan tetapi, ternyata penontonnya lebih banyak dari yang dia kira. Kereta luncur yang akan digunakan Mikage juga sudah selesai dicat, meskipun hasilnya sangat di luar perkiraan mereka. Ayame sempat mengejek kereta luncur Mikage, tapi Mikage berusaha untuk percaya diri dan fokus saja pada pertandingan. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Tak disangka kedua orang tua Hachiken juga turut datang untuk menonton. Hingga di rintangan pertama, Mikage masih memimpin di depan. Hachiken berlari mengikuti Mikage untuk menyemangati. Di rintangan kedua, Ayame dan kudanya memimpin di depan. Tapi pada akhirnya, Mikage berhasil memenangkan pertandingan karena kuda Ayame berhenti ketika kereta luncurnya belum melewati garis finish. Semua orang bersorak bahagia melihat kemenangan Mikage. Tak lupa setelah pertandingan, Hachiken memuji King yang juga sudah bekerja keras. Hachiken membuktikan pada teman-temannya bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua merasa senang dengan hasilnya dan sangat berterima kasih pada Hachiken atas kerja kerasnya. Hachiken pun digotong ramai-ramai oleh teman-temannya. Kejadian tersebut disaksikan oleh orang tua Hachiken. Melihat anak mereka berhasil menemukan tempat yang membuatnya bisa tersenyum, membuat mereka turut senang. Orang tua Hachiken pun pulang tanpa menemui Hachiken lebih dulu. Di sisi lain, Komada beserta ibu dan adik-adiknya akan pergi meninggalkan peternakan mereka. Melihat kiriman foto Mikage dan Hachiken memberikan kekuatan bagi Komada bahwa dia pasti bisa menyelamatkan keluarganya. Festival pertanian Ezo pun selesai. Semua orang bersama-sama membersihkan sekolah. Selanjutnya, sesuai rencana awal, Mikage dan Hachiken harus merelakan King untuk dijual. Meskipun sedih, setidaknya Mikage sudah memiliki kenangan indah bersama King. Saat itu, Hachiken memberi saran pada Mikage agar membicarakan dengan keluarganya tentang keinginannya bekerja dengan kuda. Beberapa waktu kemudian, Hachiken bertemu dengan Komada di acara pacuan kuda ban E yang mana saat itu Mikage menjadi salah satu pesertanya. Mikage berhasil mewujudkan impiannya, sedangkan Hachiken tetap menjadi orang biasa yang memotivasi banyak orang. Seperti itulah kisah seorang anak orang kaya bernama Hachiken yang sengaja masuk ke sekolah khusus pertanian dan peternakan yang jauh dari perkotaan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.